Ini angkanya melejit meningkat bahkan 3-4 kali lipat pendengar. Kita sudah tersambung dengan Mas Daryono, Ketua DPD PKS Solo. Kita akan sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Daryono? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pagi ini di Solo sekitarnya kita berbincang di RDS tentang keluhan masyarakat Solo yang belakangan ini juga kalau kita lihat di unit layanan aduan Surakarta hampir mendominasi ya kalau saya lihat. Bahkan sampai kemarin itu juga masih ada yang terus menyampaikan keluhannya. Mereka kaget nih mau bayar PBB kok angkanya meningkat sampai 3 kali lipat, bahkan ada yang sampai 4 kali lipat. Ini bagaimana komentar dari Mas Daryono dari PKS Solo ini? Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nasir ya dan para pendengar semuanya. Jadi ini keprihatinan kami dari PKS. Kemarin kita sudah memberikan pernyataan sikap mengingatkan kepada pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini Mas Wali ya, Mas Wali, Mas Gibran. Jadi memang ada target peningkatan PAD. Jadi saya kira semua pemerintah itu punya keinginan, pengelola pemerintah punya keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi kalau kemudian solusi dari menaikkan pendapatan asli daerah adalah dengan menaikkan pajak, itu saya kira menjadi sebuah dalam tanda petik kebijakan yang memprihatinkan. Karena sama saja kemudian membebankan kenaikan PAD itu untuk menarik dari warga lagi, gitu, dari masyarakat lagi. Sehingga kami kemarin menyampaikan bahwa kita prihatin karena apa ya? Kalau memang mau mencari istilahnya kenaikan PAD, kenaikan pajak itu bukan satu-satunya cara, Mas. Yang perlu disalut. Jadi menaikkan pajak itu bukan satu-satunya cara, atau bahkan kami berpendapat itu adalah cara terakhir. Cara paling akhir. Yang barangkali sangat tidak populer. Apalagi kondisi warga masyarakat ini baru selesai pandemi. Jadi kita baru mulai bangkit. Nah, ketika dihantam dengan peningkatan kenaikan pajak, ini akan lagi-lagi menjadi sebuah permasalahan yang menghambat tumbuhnya ekonomi di Kota Solo, gitu, Mas. Baik. Jadi kemarin juga sudah ada pernyataan sikap resmi dari PKS ya terkait dengan kenaikan ini. Nah kemudian langkah ke depan yang akan dilakukan oleh teman-teman PKS ini yang ada di Dewan juga seperti apa, Mas Daryono? Karena kan juga masyarakat saat ini juga menunggu, artinya apakah kebijakan ini nantinya akan direvisi atau akan tetap berlanjut atau bagaimana? Monggo. Ya, kami kemarin konfirm ke teman-teman yang di DPRD Kota Surakarta. Dari beliau ini menyampaikan dan juga diperkuat dengan pernyataan dari Ketua DPRD Kota Solo ya. Itu resmi, pernyataan Ketua DPRD itu resmi. Jadi saya bukan mengada-ada, ini pernyataan resmi, dan sekaligus juga saya konfirm dengan teman-teman yang di DPRD bahwa memang penaikan pajak PBB ini tidak melibatkan DPRD, Mas. Jadi langsung dari keputusan wali kota. Diajak ngobrol. Jadi memang waktu itu saya ingat banget, jadi dari fraksi PKS bertanya ketika penyusunan RAPBD Kota Solo ya, ada peningkatan PAD. Ditanyakan dari mana? Apakah dengan menaikkan pajak? Waktu itu dijawab bukan. Tapi ternyata kemudian menaikkan PAD ini dengan menaikkan pajak ini kan jadi sebuah hal yang istilahnya kalau bahasanya Ketua DPRD Solo itu kan ini DPRD kecolongan. Ya memang kecolongan karena kenaikan ini tidak melibatkan DPRD. Walaupun kalau saya kayaknya sih saya kurang tahu persis ya. Ada memang peluang untuk seperti itu. Tidak harus kenaikan retribusi itu tidak harus dengan DPRD. Tidak mesti dengan persetujuan atau dibahas di DPRD. Tapi kan etikanya harusnya seperti itu. Jadi kami memang mau menunjukkan ya kepada Mas Wali, kami menyampaikan tolonglah ini kebijakan ini dicabut. Ini kebijakan yang saya kira kontraproduktif dengan proses untuk mengembalikan ya istilahnya ekonomi Kota Surakarta ini yang kemarin baru terpukul setelah pandemi. Jadi kami memang menyampaikan seperti itu. Kita ingin ini dibatalkan lah, kebijakan ini dibatalkan.
Ya, kalau kemarin Mas Wali juga menyampaikan bahwa ini kan targetnya ataupun tujuannya untuk mengejar PAD yang di tahun ini naik 80 miliar katanya begitu ya. Tapi masyarakat yang keberatan katanya bisa menyampaikan permintaan untuk pengurangan atau diskon. Kalau menurut Anda apakah ini juga akan menjadi solusi begitu? Karena kalau kita lihat saya rasa semuanya juga akan keberatan begitu ya dengan kenaikan yang 3 sampai 4 kali lipat begitu Mas Daryono. Ya kalau saya, yo ngapain kemudian dicicil Mas? Ya, ini kan yang membuat kebijakan kan dari pemerintah kota ya udah. Kalau pingin sekalian, istilahnya iktikat baiknya muncul ya dibatalkan. Dibatalkan perda ini tidak apa-apa, memungkinkan itu proses itu dibatalkan perda sehingga perda tidak berlaku, nanti masih berlaku perda yang lama, PBB-nya pakai yang lama. Kenaikan PAD nanti bisa. Ya, ini tugasnya pemerintah kota kreatif untuk mencari PAD yang baik lah begitu. Kira-kira itu sih Mas Nasir. Tadi ada juga di antara pendengar yang menyampaikan bahwa kalau misalkan nih kenaikannya itu katakanlah sekian persen yang tidak terlalu tinggi, mungkin warga masih bisa memahami ya. Apalagi juga sekarang ini mungkin ada peningkatan target untuk PAD-nya. Tapi kalau sudah kenaikannya sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, ini yang kemudian memberatkan warga. Ini bagaimana komentar Mas Daryono? Ya, sebenarnya ya tadi warga kita, masyarakat kita itu baiklah orangnya. Baik ya. Baik semua. Jadi kalau misalnya ada kenaikan, kalau wajar itu masih ditoleransi. Pakai tang sidik begitu enggak apa-apa ya. Mengapa bereaksi kan karena nggak wajar Mas. Itu bukan naik katanya. Komentar ini ganti naik, harga. Mas. Bukan naik tapi ganti harga. Oh iya betul. Bukan naik tapi ganti harga, betul begitu. Karena kalau naik itu bukan 4 kali lipat, naik itu ya berapa persen begitu. Iya, ini artinya ke depan kalau dari teman-teman PKS yang ada di Dewan, langkah yang akan diambil, saya kira ini juga semua fraksi mestinya juga mempertanyakan dan memprotes ya, apalagi kalau kenaikannya sampai segini, ini kan masyarakat otomatis akan menjerit begitu. Saya rasa semuanya akan bersikap yang sama seharusnya. Ini langkah ke depan dari teman-teman yang ada di Dewan seperti apa nih Mas Daryono? Ya kita akan melakukan langkah-langkah di DPRD Kota Solo ya semaksimal mungkin untuk bisa membatalkan perda ini, membatalkan kenaikan ini. Ini tidak memberatkan masyarakat, itu Mas. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mencari langkah, mencari cara agar kebijakan ini tidak dilanjutkan begitu. Oke. Baik, jadi memang ada kemungkinan untuk melakukan revisi ya dari peraturan yang sudah diterbitkan, karena juga masyarakat kenaikan yang luar biasa ini apalagi di tengah kondisi sedang pemulihan begitu ya Mas Daryono ya, dari pandemi yang belum sepenuhnya selesai begitu, ini masyarakat juga keberatan dengan angka segitu, dari 600 ada yang sampai 2 juta bahkan lebih begitu. Nah kemudian himbauan kepada masyarakat yang bahkan sampai kalau pagi ini saya lihat di unit layanan aduan Surakarta ini masih ada juga yang menyampaikan keluhannya ya. Jam 7.38, jam 7.43 tadi juga masih ada yang menyampaikan keluhannya terkait dengan kenaikan pajak yang luar biasa ini, Mas Daryono. Ya, saya mengimbau masyarakat untuk terus menyuarakan, menyampaikan, menyebarkan di medsos begitu. Jadi ini biar menjadi pelajaran bersama bahwa suara masyarakat, suara warga ini kuat dan bisa didengarkan oleh penyelenggara pemerintahan ketika memang itu menyangkut kepentingan bersama. Jadi jangan takut untuk menyuarakan, sampaikan aja, karena itu istilahnya yang terdampak itu semuanya, masyarakat bukan hanya sebagian, tapi semuanya terdampak. Semuanya terdampak. Jadi kami mengimbau untuk ngalah terus. Menyuarakan terus gitu. Oke. Baik, dari salah satu pernyataan sikap PKS kemarin kan menyebut kurang lebihnya bahwa untuk menaikkan PAD itu cara menaikkan pajak ini bukan satu-satunya cara. Bahkan tadi Anda menyebut ini cara terakhir begitu, cara paling akhir untuk menaikkan PAD. Nah, mungkin ada masukan untuk Mas Wali Kota ini untuk menaikkan PAD. Sektor apa saja yang barangkali bisa digenjot di Solo ini supaya PAD kita juga meningkat tapi tanpa membebani masyarakat nih Mas Daryono? Ya masih banyak sebenarnya kan, tinggal biar kemudian dari pemerintah, dari wali kota, dari dinas-dinas untuk mencoba mencari cara dari sektor lain, ada sektor pariwisata, ada sektor perdagangan begitu ya. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang PR lah. Ya namanya pemerintah kota ya harus kreatif kan gitu. Gitu ya. Jadi harus ada terobosan-terobosan ya.
Ya, harus ada terobosan begitu. Kalau di Solo ini kan yang terkenal sektor budayanya barangkali ya, pariwisata budaya ya, karena kita nggak punya pariwisata alam ya. Ya, ya. Oke, baik. Terakhir nih Mas Daryono, untuk masyarakat Solo yang pagi ini mendengarkan dan mereka juga sudah membaca atau menerima tagihan PBB dan kaget begitu ya, dengan kenaikan yang luar biasa ini, apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman di PKS Solo? Silakan. Ya, istilahnya gini, kami berharap memang pemerintah itu membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi jangan mengulangi lagi, ini saya kira harus terakhir ini terjadi. Jangan terulang lagi kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Yang kedua, kepada masyarakat kami menghimbau agar ya kalau memang ada kepentingan warga, kepentingan masyarakat yang istilahnya diambil, kita harus bersuara. Ini menjadi sebuah PR bersama untuk mengontrol pemerintah ini agar berjalan dengan baik. Jadi saling ini. Dari pemerintah juga tahu diri ya, dari warga masyarakat juga ada proaktivitas untuk mengontrol pemerintahan. Jadi begitu aja mungkin Mas Nasir. Jadi, saya menyampaikan begitu. Jadi intinya masyarakat jangan warga juga bisa menilai kinerja pemerintahan ini, siapa yang berkuasa, sehingga nantinya juga ketika nanti ada event 5 tahunan, warga masyarakat tidak kemudian tertipu kembali, begitu Mas. Baik, jadi intinya masyarakat jangan takut untuk menyuarakan aspirasinya, keluhannya ya, karena ini juga dijamin oleh undang-undang begitu Mas Daryono ya. Baik. Betul. Baik, terima kasih Mas Daryono untuk waktunya pagi ini. Mudah-mudahan ini harapannya teman-teman di Dewan bisa menekan begitu supaya Mas Wali juga merevisi kebijakannya ya, supaya tidak memberatkan masyarakat. Terima kasih Mas Daryono. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.